Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 episode 117. Di mana pada episode sebelumnya Xiao Yixian berhasil menyempurnakan tubuh racun sehingga membuatnya naik ke tingkat Dousun. Di samping itu, di saat Xiao Yan dalam bahaya, Gu Sun Er datang tepat waktu bersama dua orang tetua yang berada di tingkat Dousun. Kedua tetua tersebut menghadapi King Hai dari Aulau Jiwa dan Bing He sang ketua lembah Sungai Es. Pada malam harinya Sun Er dijemput sama Ling Kuan. Pada malam itu terjadi pertarungan antara Xiao Yan dan Ling Kuan yang berakhir Ling Kuan babak belur. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung ajalah gas. Diketahui untuk mempertahankan posisi keluarga Ye sebagai tetua di Menara Pil harus terlebih dahulu mengikuti ujian dari 5 keluarga besar di Menara Pil. Selain itu juga harus mencapai 3 teratas dalam ujian 5 keluarga besar di Menara Pil baru bisa mendapat kualifikasi. Tetapi orang luar tidak dapat berpartisipasi dalam ujian 5 keluarga besar. Mungkinkah Xiao Yan harus menjadi menantu keluarga Ye lebih dulu? Di mana hal tersebut membuat Tian Huo tersedak. Lalu ia pergi dengan alasan hendak jalan-jalan dan tidak ingin mengganggu perbincangan mereka. Ye Zong menjelaskan bahwa ini hanya rencana hak dan kuasa. Selama bisa menjaga posisi sekali lagi maka keluarga Ye akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Sampai saat itu Tuan Xiao Yan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Ye lagi, menurut Xiao Yan itu adalah ide buruk. Dirinya sebagai pria dewasa tentu setuju saja, namun bagaimana Xin Lan di kemudian hari akan menghadapi orang. Terhadap hidup dan matinya keluarga Ye, apalah artinya reputasi pribadi Xin Lan. Sekali lagi Ye Xin Lan memohon kepada Xiao Yan agar membantu keluarga Ye, selama bisa membantu keluarga Ye melewati bencana ini, Xin Lan di kemudian hari bersedia menjadi pelayan Anda. Xin Lan hendak berlutut namun ditahan oleh Xiao Yixian. Karena Xiao Yixian tahu karakter Xiao Yan. Hal yang sudah dijanjikan kepada Xin Lan, dia tentu saja tidak akan melepas tangan dan mengabaikannya. Kau seperti ini sebaliknya akan membuatnya jadi tidak nyaman. Xin Lan mengerti, ia meminta Xiao Yan untuk tidak perlu khawatir. Ini hanya sebuah formalitas saja, lagi pula kakak Xiao Yan di masa depan sudah ditakdirkan menjadi tokoh teratas di benua Doqi. Xin Lan juga bukan gadis yang tidak tahu diri. Akhirnya Xiao Yan mengiyakannya, ia akan mengikuti pengturan dari Ye Chong. Ye Chong pun senyum bahagia, tak lupa berterima kasih kepada Xiao Yan. Seseorang dengan tergesa-gesa masuk. Katanya orang dari keluarga Cao datang lagi mengatakan ingin melamar Nona Xin Lan. Segera mereka semua keluar untuk melihat. Ini sudah kedua kalinya, jika masih menolak dengan banyak alasan. Keluarga Cao mengira keluarga Ye meremehkan keluarga mereka, hal itu dibantah oleh para tetua. Pernikahan adalah hal besar bagaimana bisa dianggap remeh. Perihal pertunangan ini, Tuan Muda Cao diminta mempertimbangkannya kembali. Tuan Muda Cao berkata yang harusnya mempertimbangkan adalah kalian. Nikahkan Xin Lan kepadaku dengan patuh. Kami keluarga Cao masih bisa membantu kalian. Jika tidak, keluar saja dari daftar 5 keluarga besar wilayah Pil. Dari sini akhirnya para tetua sadar. Keluarga Cao tidak tulus membantu mereka, tujuan sebenarnya ialah melahap keluarga Ye. Semua pikiran keluarga Cao ini sudah tergambar di wajah mereka. Keluarga Cao menyerang, Tian Huo segera bertindak. Xiao Yan juga sudah berada di sini, ia berkata tidak berhasil melamar lalu bertindak menyakiti orang. Kalian sungguh tidak memiliki figur orang terhormat. Melihat dua orang Dousun, Tuan Muda keluarga Cao akhirnya tahu mengapa keluarga Ye tiba-tiba begitu tangguh. Kamukah Xiao Yan yang datang ke kota Ye dan membuat keributan besar beberapa waktu lalu? Xiao Yan balik bertanya siapakah kamu? Tuan muda ini bernama Cao dan seorang alkemis tingkat 7. Menurut Xiao Yan itu nama yang aneh. Tentu Cao dan kesal saat mendengarnya. Ia tahu Xiao Yan sangat pandai bertarung. Tapi kau harus tahu keluarga Cao kami tidak sebanding dengan lembah Sungai Es. Terlebih lagi, alasan mengapa kau mengalahkan lembah Sungai Es. Pasti karena mengandalkan 2 Master Douzun di sisimu. Cao dan berkata pada Xiao Yixian dan Tian Huo. Jika hari ini tidak campur tangan dalam masalah ini, maka di masa depan jika membutuhkan pil obat. Kalian bisa pergi mencari keluarga Cao. Tian Huo menoleh ke arah Xiao Yan sambil menjawab. Tidak perlu, mengenai alkemis kami sudah punya pilihan yang lebih bagus. Cao dan pun penasaran dan bertanya kepada Xiao Yan. Apakah kau juga seorang alkemis? Sedikit mengerti. Mendengar jawaban Xiao Yan keluarga Cao hanya tertawa dan jangan-jangan keluarga Ye bertaruh padanya untuk ujian penilaian kali ini, oleh karena itu semua akan menjadi lebih mudah. Para alkemis punya aturan untuk para alkemis sendiri. Tentu saja tidak seperti orang kasar yang hanya tahu membunuh. Bagaimana jika kita bertanding? Kalau dirinya kalah, pertunangan ini dianggap batal. Tapi jika aku menang,
kau tidak perlu mencampuri masalah ini. Xiao Yan tak tahu Tuan Muda Cao dan ingin bertanding seperti apa. Dia ingin bertanding bermain api sembari mengeluarkan dua api binatang di tangannya. Mendengarnya Tian Huo kembali tersedak. Ia tahu sendirilah Xiao Yan sangat ahli dalam bermain api. Ini mah salah nantangin si Cao Dan. Pertandingan dimulai. Nama api Cao Dan adalah api iblis Tianyin yang diambil dari tubuh monster tingkat 8 yaitu singa berkepala 3 Tianyin. Jika apimu adalah api biasa jangan mempermalukan diri sendiri. Xiao Yan hanya geleng-geleng kepala dan segera mengeluarkan api surgawi. Cao Dan terkaget-kaget saat tahu api yang dimiliki Xiao Yan adalah api surgawi. Meski demikian mengendalikan api tidak hanya dilihat dari tingkat kekuatan api. Memiliki api surgawi juga belum tentu bisa menang. Segera Cao Dan melakukan serangan. Cao Dan sadar, kekuatan api surgawi sangat luar biasa. Jika terus seperti ini api iblis Tianyin bukan tandingannya. Ia pun kembali mengeluarkan api binatang. Namun masih belum cukup untuk mengalahkan api surgawi. Lantas Cao Dan kembali mengeluarkan api binatang yang dia miliki. Dengan banyaknya jumlah api, ia berhasil memaksa mundur api surgawi milik Xiao Yan. Melihat itu, Cao Dan kembali tertawa. Jika 2 jenis api tidak bisa maka cobalah 4 jenis. Xiao Yan bermain api tidak hanya berdasarkan kualitas, kuantitas juga sangat penting. Di masa depan jika bertanding dengan seseorang kau harus mengingatnya di dalam hati, untuk membuat Cao Dan bungkam, Xiao Yan menunjukkan kemampuannya. Tak hanya 4 jenis api, bahkan 10 jenis api binatang. Semua orang terkagum-kagum, tak percaya ada orang yang mampu mengendalikan 10 jenis api. Ini adalah kekuatan jiwa yang sungguh dahsyat. Xiao menegaskan ingin bermain api denganku kau masihlah belum layak. Cao Dan masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ia masih yakin jika semua ini palsu. Sudah dapat dipastikan pemenangnya adalah Xiao Yan. Ledakan kedua kekuatan membuat Cao Dan terlempar ke belakang. Hari ini Cao Dan mengaku kalah. Tapi kalian keluarga Ye juga jangan puas diri. Di konferensi pil akan ada orang dari keluarga Cao yang membereskan kalian. Ye Chong sudah menebak bahwa yang dimaksud Cao Dan adalah wanita iblis dari keluarga Cao, yakni Cao Ying. Gadis ini sudah resmi menjadi alkemis di usia 7 tahun. Disukai oleh Menara Pil dan menjadi murid inti Menara Pil. Sekarang dia setidaknya berada di puncak level ke-7. Wanita ini mungkin akan menjadi saingan berat Xiao Yan di konferensi Pil. Singkat cerita mereka berangkat ke kota Pil. Penyelenggaraan konferensi Pil sudah dekat. Orang-orang dari berbagai tempat di dataran tengah yang menuju ke kota Pil Suci semakin banyak. Diketahui Xiao Yan sudah menutup diri selama 20 hari. Tidak makan juga tidak minum. Xinlan khawatir kepadanya. Xiao Yixian meyakinkan Xinlan agar tidak perlu khawatir. Beberapa saat kemudian keluar energi jiwa dari dalam ruangan Xiao Yan. Berbarengan Xiao Yan juga keluar dari ruangannya. Tian Huo berspekulasi kemungkinan Xiao Yan sudah menyentuh alam spiritual, ranah jiwa dibagi menjadi fana, spiritual, surga, dan kaisar. Pada zaman dahulu, ada metode kultivasi khusus untuk jiwa yang disebut sebagai keterampilan jiwa atau hunji. Namun sekarang sudah hilang, mereka kini sudah tiba di wilayah Pil. Wilayah Pil ini sangat besar, khawatirnya itu tidak akan jauh lebih kecil dari wilayah sudut hitam. Wilayah Pil dibagi menjadi wilayah dalam dan luar, di sini tak lebih hanya sebuah titik ruang spasial di wilayah luar. Xiao Yan harus ikut Ye Chong dulu untuk ujian mendapatkan lencana tingkat alkemis yang disertifikasi oleh Menara Pil. Jika ingin berpartisipasi dalam konferensi Pil, lencana level sangatlah penting. Sementara dirinya pergi bersama Ye Chong. Lainnya bisa pergi berkeliling lebih dulu. Di sana sudah ada beberapa orang yang hendak mengikuti ujian guna mendapatkan lencana tingkat alkemis. Seseorang tak menyangka Ye Chong kali ini mengajak seseorang lagi untuk ikut dalam penilaian. Kelihatannya keluarga Ye benar-benar sudah kekurangan orang. Yang berbicara ini adalah keluarga Bai dari wilayah Pil. Ye Chong meminta Xiao Yan untuk tidak memperdulikan orang itu, keluarga Bai mengira Xiao Yan adalah alkemis kelas 4. Itu ia ketahui saat melihat lencana di baju Xiao Yan. Menurutnya ini benar-benar seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Keluarga Baiku malu pada diri sendiri. Lantas mereka mentertawakan keluarga Ye, tanpa babi Bu Xiao Yan mengatakan mereka berisik. Keluarga Bai marah dan menyerang, tapi dihentikan oleh Han Li.
seseorang yang bertanggung jawab atas ujian penilaian kali ini, formasi teleportasi telah dibuka. Peserta harus memilih level formasi sihir yang sesuai untuk dimasuki. Xiao Yan bertanya apakah ada batasan tingkat pengujian tertinggi di sini. Tingkat menengah kelas 7 adalah batasnya. Xiao Yan ingin melakukan ujian tersebut, ujian menengah tingkat 7. Oleh karena itu, Han Li akan membawa Xiao Yan sendiri. Keluarga Bai lagi-lagi meremehkan keluarga Ye Chong berharap keluarga Bai ini nanti masih bisa tertawa. Setelah beberapa waktu, ujian kelas 6 menengah telah selesai. Dua keluarga Qiu lulus ujian, sedangkan keluarga Bai gagal lulus. Tes kelas 6 tingkat atas selesai, keluarga Bai lolos. Lagi dan lagi keluarga Bai terlalu memandang tinggi kemampuan keluarganya dan terlalu memandang rendah kemampuan orang lain. Yang dimaksud ialah Xiao Yan, sudah masuk begitu lama takutnya dia sedang bersembunyi, keluarga Bai lewat di samping Ye Chong. Ia berkata tunggu keluarga Yemu dikeluarkan dari 5 keluarga besar. Keluarga Bai kami akan menghibur kalian dengan baik, kemudian dia tertawa lepas seakan sudah menjadi pemenangnya. Tawa tersebut seketika berubah menjadi terkejut setelah melihat Xiao Yan lolos ujian kelas 7 tingkat menengah. Sebelum pergi, Xiao Yan memberikan sedikit hadiah kepada orang ini.